Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, kesempatan yang mulia ini, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, ada satu hal yang ingin saya utarakan, bahwa Hidayatullah memberikan faktor yang pertama yang kemudian umat Islam ini tidak maju. Itu di antara yang 5, yang pertama adalah lemahnya iman dan implementasi untuk menguatkannya, yaitu dengan cara menguatkan iman. Akhirnya saya berpikir bahwa iman itulah yang harus kita sampaikan. Nah, pada kesempatan ini ada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Asy-Syafi'i Al-Jawi, yang disebut dengan kitab Qatrul Ghaisi. Ini menjelaskan tentang rukun iman itu, iman yang 6. Menariknya, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i, ini bermadhab Syafi'i, kemudian mensyarah kitab Masailu Abil Lais yang itu bermadhab Hanafi dari Samarkand. Sekarang menjadi Uzbekistan, ya, dari Uzbekistan. Beliau dijuluki dengan Imamul Huda, bernama Nasru bin Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrahim Al-Hanafi As-Samarqandi. Kita langsung mulai. Saya akan menggunakan sebagaimana teknik membaca ulama-ulama Nusantara, kiai-kiai. Ketika memberikan pemahamannya, mereka membaca dengan cara bernafas, artinya santai. Apa yang disebut dengan bernafas kita akan praktekkan. Saya mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, ini satu nafas. Kalau kita ini kan, ya, ini Bismillahi. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alhamdu, segala pujian itu lillahi, milik Allah. Jadi alhamdu, segala pujian itu, kemudian diterangkan bahwa pujian itu ada 4. Ada pujian makhluk kepada Al-Khaliq, ada pujian Al-Khaliq kepada Al-Khaliq, ada pujian makhluk kepada, ada pujian Al-Khaliq kepada makhluk, ada pujian makhluk kepada makhluk, ya. Jadi pujian semuanya itu menjadi 4, itu semuanya itu adalah milik Allah. Jadi sehingga kalau misalnya kita dipuji, kamu kok ganteng sekali, kamu kok cantik sekali, maka ya, itu sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdu, segala pujian itu lillahi, adalah milik Allah. Allah itu adalah alladzi. Ini alladzi. Alladzi yang. Alladzi ini isim mausul. Kalau ada isim mausul berarti ada silatul mausul. Mana silatul mausulnya? Nah, ini silatul mausul. Jadi alladzi sampai sini, ini adalah satu paket yang menjelaskan bahwa Allah itu adalah zat yang hadana. Hada, Allah yang memberikan petunjuk kepada kami. Memberikan apa? Lil islami, pada Islam, wal imani, dan iman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita mendapatkan Islam dan mendapatkan iman. Dan Allah itu juga khassah, ya, ini khassah. Allah mengkhususkan, menspesialkan
memberikan hak khusus ya. Ba'dha ibadihi, ini satu nafas. Kalau ba'dha ibadihi, jadi satu nafas ya, masih satu nafas. Ba'dha ibadihi, sebagian dari hamba-hambanya. Jadi ada sebagian hamba-hamba Allah itu dikhususkan bitta'ati, dengan ketaatan-ketaatan. Semoga kita semuanya termasuk yang Allah spesialkan dengan ketaatan-ketaatan itu. Tetapi ada juga wa ba'dahum, sebagian dari mereka, sebagian dari hamba-hamba Allah itu dikhususkan juga bil isyani, dengan maksiat, dengan kemaksiatan. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kemaksiatan. Jadi Allah yang memiliki segala pujian itu, yang telah menunjukkan kepada kita Islam dan iman, itu juga yang kemudian memberikan kekhususan. Ketika kita bisa taat kepada Allah, maka bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ketika kita terhindar dari kemaksiatan, maka juga bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya para ulama kemudian setelah memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Wassalatu, adapun solawat. Wassalamu, dan salam. Ini satu nafas ya, ketika ada alif lam maka berhenti, diartikan dan dipahami. Kalau misalnya wawasannya luas, maka di situ dia diterangkan apa yang dimaksud dengan salawat itu, apa yang dimaksud dengan salam itu. Semakin luas wawasannya maka semakin nyaman. Ya. Salawat dan salam semoga tercurah ala afdhalir rusuli, atas afdhalir rusuli, Rasul yang paling utama. Siapa dia? Sayyidi waladi Adamah, tuan anak Adam. Jadi penghulu dari anak-anak Adam, penghulu manusia ini. Siapa dia? Sayyidina, yaitu tuan kami Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga juga tercurah wa alihi, kepada keluarganya, wa ashabihi, dan kepada para sahabatnya, wa azwajihi, dan kepada istri-istri Nabi SAW, wa dzurriyyatihi, dan kepada anak keturunan Nabi, dzurriyyahnya, termasuk ada habaib, ada sayyid, sadat, dan seterusnya. Adada ma jara, ini adadama ya, adadama ini satu nafas, karena adada ini isim sandar kepada ma ya. Adadama, sejumlah apa yang jaro itu berjalan, bihi dengan ma, al-qalamu, itu pena. Sampai sekarang orang masih menulis dengan pena, dan sejumlah itulah kemudian salawat dan salam itu dicurahkan kepada Rasulullah. Setelah tahmid dan salawat, kita masuk kepada pembukaannya. Ini pengantar. Amma ba'du, adapun selanjutnya, qala Syekh Imam An-Nawawi, fayaqulu murtakibudz dzunubi. Murtakibudz dzunubi, orang yang melakukan dosa, yaqulu, berkata. Siapa yang dimaksud dengan orang yang melakukan dosa? Ternyata kita teralihkan yang disebut dengan murtakibudz dzunub adalah Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, yaitu pengarang dari kitab ini sendiri, Asy-Syafi'i. Dia menisbatkan dirinya, yang beliau sebagai ulama tasawuf, zahid ya, tokoh Nusantara, bahkan menjadi guru ya di Masjidil Haram, menjadi syekh di Masjidil Haram, mengatakan murtakibudz dzunubi. Ini memberikan makna, memberikan pemahaman kepada kita. Lalu siapa kita? Ya, kita merasakan, mengakui bahwa banyak dosa, sehingga istighfarnya juga harus banyak. Ini yang menarik apa yang disampaikan oleh beliau. Hadza, kitab ini katanya, syarhun, adalah satu penjelasan an masaili syaikhil imam, tentang masalah-masalah syekh imam, ada masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan, karena memang di kitab Abu Lais itu isinya adalah mas'alatun, satu pertanyaan, maka fal jawabu, maka jawabannya begini gitu. Kayak tanya jawab begitu. Yang Imam Abu Lais, siapa Imam Abu Lais?
Imam Abu Lais adalah al-muhaddis, al-mufassir, al-ma'ruf ya. Al-muhaddis, orang yang muhaddis itu adalah status yang diberikan, tidak sembarang orang dapat. Al-mufassir karena memang beliau adalah salah satu karangannya itu mengarang tafsir Al-Quran, termasuk tafsir Juz Amma. Al-Ma'ruf dikenal dengan Imamul Huda, ya, beliau disebut dengan Al-Faqih Az-Zuhad, ya, ahli fikih dan ahli zuhud, ya. Nasr bin Muhammad, namanya Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Hanafi As-Samarqandi. Di mana tujuannya dikatakan menjadi landasan kenapa kitab ini ditulis, yudihu, ya, yudihu, katanya Syekh Imam An-Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Syafi'i Al-Jawi itu, yudihu, di mana akan memperjelas ma'aniyaha, makna-makna dari apa yang ada di dalam kitab Masail Abu Lais tadi. Wa yushidu, dan kemudian menguatkan mabaniyaha, ya, bangunan-bangunannya. Kemudian wasammaituhu, dan katanya beliau, saya menamakan Qatrul Ghaisi fi syarhi masaili Abil Lais. Jadi Qatrul Ghais fi syarhi masaili Abil Lais. Dan terakhir tujuan dari penulisan ini, wallaha, dan kepada Allah, as'alu, aku meminta. Meminta apa? Ayyamfa'ah, agar Allah memberikan manfaat bihi, dengan kitab ini, kullaman, setiap orang, talaqqahu, yang menerima kitab ini, biqalbin salimin, dengan hati yang bersih. Wa ayyaja'ala, dan semoga Allah memberikan kepada orang tadi, ya, kepada, artinya kitab ini, khalison, itu menjadi ikhlas, ya, menjadi murni, liwajhihil karimi, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sungguhnya Allah Ar-Raufur Rahim. Allah maha pengasih, maha penyayang, maha rauf, ya. Sampai di sini dulu pengantar dari kitab ini. Alhamdulillah, insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya, dan kepada yang mendengarkan dan menonton, semoga Allah berikan curahan rahmat, limpahan hidayah, dan teguhnya iman, sehingga iman kita semakin kuat. Dan kalau iman kita semakin kuat, maka akan mengokohkan kesatuan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.